Oke, ini selamat siang. Selamat siang Pak Indra. Pak Indra, ada apa panggil saya ya Pak? Eh, Gini ya, ini kayaknya Bapak menemukan sesuatu nih yang memang Bapak observasi sebelumnya. Nah, kira-kira dari Eni sendiri ada yang mau didiskusikan mungkin terkait dengan hal tersebut? Hmm, apa ya Pak? Jadi gini Pak, Mm-mm. saya itu kebingungan. Kan waktu diskusi kemarin, saya tuh Mm-mm. gimana ya? Setiap diskusi tuh saya merasa kurang kurang serak atau kerja kelompok gitu. Karena menurut saya mereka tuh kerjanya itu lambat gitu. Jadi saya lebih suka kerja sendiri. Nah, padahal kan kalau menurut Bapak di kelas itu kan kita harus berdiskusi supaya bisa berkolaborasi dengan yang lain, kata Bapak begitu. Nah, saya sendiri bingung bagaimana caranya supaya saya bisa apa ya, bisa ikut ikut andil dalam diskusi itu secara penuh gitu. Selama ini kan saya sudah kayak kayak gemes gitu loh. Kok kerja kelompoknya nggak selesai, akhirnya saya kerjain sendiri gitu Pak. Nah itu yang kegalauan saya. Jadi kira-kira kalau menurut pandangan Pak Indra, saya harus bagaimana ya Pak? Oke, nah tadi yang dirasakan Eni saat ini itu apa melihat teman-teman yang lain itu kerjanya kurang sigap gitu ya, kurang Iya sigap gitu Pak. sehingga Eni kerja sendiri ini supaya cepat selesai kerjaannya gitu. Nah, terus kira-kira nih dari akhir obrolan kita nih, akhirnya Eni mau gimana sebetulnya? Saya sih pengennya bisa lebih bergaul lagi sama teman yang lain gitu. Gimana caranya supaya saya bisa bergaul dengan teman-teman? Karena selama ini saya lebih suka kerja sendiri gitu. Saya kan orangnya pendiam, Pak. Jadi saya kurang apa ya, kurang banyak teman gitu. Jadi sebetulnya intinya saya pengen punya banyak teman, pengen enjoy dengan banyak teman sehingga dalam kegiatan diskusi atau kerja kelompok itu saya bisa bekerja sama dengan mereka gitu. Oke, jadi Eni tetap pengen ya bergaul dengan teman-teman gitu ya, sehingga nanti ke depannya Eni juga bisa punya banyak teman juga ya gitu. Nah, mudah-mudahan di akhir sesi ini bisa tercapai ya hal tersebut ya. Nah, kira-kira untuk eh, apa istilahnya supaya Eni itu punya atau bisa bergaul dengan teman-teman, kira-kira apa nih yang Eni pikirkan terkait dengan apa yang harus saya lakukan nih supaya saya bisa bergaul dengan teman atau nanti juga ke depannya ya kerja kelompok lagi dengan teman-temannya. Apa nih yang ini pikirkan? Hmm, yang pertama mungkin saya mau apa ya? Kan saya lihat teman saya tuh Pak, yang namanya dia itu Pak, itu dia punya banyak teman. Saya lihat dia itu apa ya orangnya ceria gitu Pak, ceria, terus mau menyapa teman gitu. Jadi beda dengan saya. Kalau nggak disapa, saya diam aja gitu. Nah, saya melihat teman saya ini dia orangnya dengan teman-teman yang lain itu apa ya selalu menyapa gitu. Nah, saya pengen seperti dia, pengen apa ya, pengen deket lah dengan dia itu supaya saya bisa belajar untuk bergaul dengan teman-teman yang lain gitu Pak. Oke, berarti eh, Eni sudah melihat ya, ya contohnya seperti apa gitu ya. Eni pengen seperti dia gitu. Nah, indikatornya itu jadi apa? Role modelnya sudah ada gitu ya. Nah, lantas selain tadi dekat dengan teman tersebut, nah kira-kira dari Eni sendiri langkah-langkah apa lagi nih yang Eni akan lakukan supaya Eni bisa tadi tidak kerja sendiri lagi, tapi kerja kelompok dengan orang lain. Ya, langkah pertama mungkin saya akan mencoba merubah sikap saya supaya sikap saya lebih terbuka gitu. Pertama,
mungkin dari rumahan muka saya, Pak, saya tidak kelihatan judes gitu. Jadi saya mulai menunjukkan persahabatan dan mungkin memang harus dari saya sendiri yang melakukan, dari saya sendiri dulu bahwa saya mau berteman dengan mereka, menunjukkan bahwa saya tuh mau berteman dengan mereka dengan cara misalnya menyapa mereka terlebih dulu, kemudian mendekati mereka pada saat mereka sedang duduk atau sedang ngobrol dengan yang lain, berusaha untuk masuk ke pembicaraan mereka. Kemudian saya juga akan berusaha untuk menawarkan bantuan mungkin ya Pak ya, kalau misalnya ada teman saya yang misalnya kesulitan di pelajaran yang saya bisa gitu. Nah, menurut saya kemungkinan itu bisa bisa membuat teman lain tuh jadi dekat dengan saya gitu. Kalau menurut saya gitu Pak. Oke, berarti apa berusaha gitu ya, berusaha untuk lebih dekat dengan teman. Ya, kesimpulannya seperti itu dari Eni. Nah, eh kira-kira untuk hal-hal tersebut eh, ada kendala lagi nggak yang Eni rasakan gitu? Yang memang eh, soalnya kan masih terlihat nih gitu ya untuk sampai kemarin gitu Eni masih susah untuk bergaul atau diskusi kelompok. Nah, tadi kan Eni sudah menyampaikan. Nah, kira-kira masih ada nggak kendala lagi nih yang Eni rasakan? Mungkin kendalanya ya penerimaan dari teman yang pertama kali. Pasti kalau saya selama ini kan yang ada di mes mereka saya nggak mau kerja kelompok, nggak mau bergaul dengan mereka gitu. Padahal sebetulnya saya juga pengen punya teman gitu. Jadi ya kendalanya pasti mereka kalau saya mendekati pasti mereka ada kayak nggak suka kok gitu sih gitu atau malah mungkin mencurigai saya gitu kendalanya seperti itu. Saya sudah mencoba sebetulnya Pak tadi pagi karena semalam saya juga berpikir kok saya nggak punya banyak teman ya gitu. Hmm. Jadi saya tadi pagi sudah mencoba. Nah kendala saya di situ. Ada teman yang malah mungkin sepertinya curiga dengan saya gitu. Itu Pak. Oh gitu. Jadi eh apa ya istilahnya Eni itu sudah apa memiliki eh, ada bukti gitu tentang apa kecurigaan teman-teman terhadap Eni gitu sehingga ada pikiran seperti itu dari Eni sendiri. Apakah pernah ada menyampaikan teman-teman seperti itu ke Eni atau seperti apa nih dari Eninya sendiri penerimaannya? Iya Pak, ada. Tadi pagi saya dengar bisik-bisik dari mereka, kok ini baik banget ya, tumben gitu, nyapa kita. Ada apa sih gitu. Jadi itu yang saya dengar bisik-bisik dari mereka sendiri. Jadi saya, oh mungkin jadi kalau saya mau berubah baik mendekati mereka, itu kendalanya mereka ada curiga dulu gitu sama saya. Tapi saya nggak, apa ya, karena saya sudah punya niat dari awal, jadi saya nggak tersinggung Pak. Mungkin itu apa ya supaya saya bisa berbuat atau bertindak lebih baik lagi gitu. Oke, jadi eh ya sudah cukup baik ya ini sudah apa istilahnya tidak tersinggung ya terhadap perlakuan teman-teman terhadap Eni gitu ya. Nah, tapi memang memang perilaku yang memang Eni tunjukkan gitu ya. Tadi memang di awal kan Eni itu berpikiran gitu kalau misalkan kerja sendiri itu lebih baik gitu ya dari kerja kelompok gitu. Nah, memang dan sudah ada nih langkah-langkah untuk memperbaikinya. Nah, ini sudah berusaha gitu ya, sudah memiliki usaha yang cukup sangat bagus bahkan ya menurut Bapak gitu. Nah, tinggal ini konsisten nih untuk melakukannya gitu ya, untuk melakukannya supaya apa? Karena kerja sendiri itu kan lebih berat ya ini ya daripada kerja kelompok gitu ya. Nah, sehingga ini harus terus berusaha seperti itu. Nah, kira-kira tadi dari hal-hal yang sudah dilakukan supaya Eni tetap konsisten dan tidak apa ya, tidak berpikiran atau tidak menemukan lagi teman-teman yang berlaku demikian gitu. Nah, kira-kira apa nih yang akan Eni lakukan kembali gitu untuk hal-hal tersebut. Jadi mungkin saya akan berusaha untuk pada saat kerja kelompok atau berdiskusi, saya bisa menahan
apa ya, menahan ketidaksabaran saya. Jadi saya harus lebih bisa bersabar, lebih mendengarkan pendapat dari teman-teman saya gitu. Kemudian ya intinya saya mau bekerja sama dengan teman-teman, bersama-sama mengerjakan, merencanakan bersama-sama, menyelesaikan juga bersama-sama, dan tentunya saya harus menekan egoisme saya supaya saya bisa diterima oleh mereka dan bisa berkolaborasi dengan mereka gitu. Kalau saya tidak sabar, ya pasti semuanya itu tidak berhasil gitu. Jadi saya harus bersabar. Pertama harus mendengarkan pendapat teman yang sedang berbicara. Kemudian juga harus selain itu juga harus bersama-sama mengerjakan tugas, tidak didominasi oleh saya, tetapi atas kesepakatan bersama. Gitu, Pak. Oke, Eni sudah baik ya tadi. Pertama, Eninya harus bersabar dulu gitu ya. Yang kedua juga mau berkolaborasi gitu ya dengan teman-temannya gitu. Dan juga karena dengan kolaborasi ini menurut Eni tadi ada kesepakatan yang terjadi ya. Jadi tidak kesepakatan yang sendiri gitu ya tadi. Seperti yang Eni sampaikan di awal gitu. Nah, eh, kira-kira ada Eni punya teman dekat gak yang memang bisa mengingatkan Eni untuk bisa sabar ataupun tadi mengajak Eni untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kira-kira Eni punya teman yang dekat nggak nih? Ada Pak, teman dekat saya namanya Yanti Pak. Dia teman dekat saya dan Hmm. termasuk di rumah juga ada mama. Mama saya selalu mengingatkan saya supaya kan karena saya anak tunggal, jadi apa-apa mama suka selalu pesen tidak boleh egois, belajar dari sekarang itu pesan mama dan itu akan saya terapkan terhadap teman-teman saya. Jadi yang mengingatkan saya itu sahabat saya dan juga mama. Mama selalu mengingatkan saya di rumah Pak agar saya juga bisa bergaul dengan banyak teman, bisa bersosialisasi. Jadi tidak selalu menyendiri karena kata mama itu hidup itu nanti kan tidak bisa sendiri. Hidup harus bersama dengan orang lain. Kamu pun juga harus membutuhkan orang lain. Itu pesan mama ke saya seperti itu, Pak. Jadi mulai sekarang saya mau berubah gitu supaya bisa bergaul lebih baik lagi. Oke, bagus ya. Eh, Eni sudah punya sahabat gitu ya yang peduli dengan Eni dan juga orang tua tentunya yang peduli dengan Eni gitu ya supaya Eni bisa terus bergaul dengan teman-teman yang lain. Nah, itu satu support yang sangat bagus ya buat Eni gitu. Nah, eh, terkait dengan hal tersebut gitu ya. Nah, kira-kira untuk tadi rencana-rencana yang sudah Eni sampaikan, nah kira-kira Eni mau mulai kapan untuk rencana-rencana tersebut? Saya akan mulai dari hari besok, Pak. Saya akan Oke, besok ya. membuktikan ya bahwa pesan mama, pesan sahabat saya, juga perhatian Bapak dengan memanggil saya semakin apa ya, semakin semangat, semakin pengen cepat-cepat untuk memulai perubahan saya ini. Jadi mulai besok pagi saya akan menerapkan hal-hal yang tadi sudah saya rencanakan gitu. Oke, berarti mulai besok ya akan Eni lakukan gitu supaya Eni juga ya nggak sendirian terus ya. Karena tadi seperti yang Bapak sampaikan kalau sendirian pun ya akan lebih berat kalau misalkan mengerjakan sesuatu gitu ya. Nah, eh, mudah-mudahan sih Eni ke depannya bisa terus bergaul ya dengan teman-temannya dan juga kerja kelompok, jangan lagi sendirian. Nah, Eni juga tetap tadi ya seperti apa yang sudah disampaikan oleh sahabat Eni dan juga orang tua gitu ya tetap mengingat gitu ya mengingat apa hal-hal yang sudah disampaikan tersebut. Oke, selain hal-hal tersebut kira-kira ada yang mau Eni sampaikan lagi nggak terkait dengan mungkin ada lagi kendala ataupun masalah yang lain? Untuk kendala atau masalah ya yang baru saya temui ya tadi Pak anggapan bahwa mungkin saya punya maksud tertentu gitu atau mereka curiga saya punya maksud tertentu. Tapi kembali lagi seperti tekad saya tadi bahwa saya akan terus berusaha gitu. Kan Bapak juga pernah menyampaikan eh,
untuk mencapai sesuatu itu perlu usaha dan tidak boleh patah semangat. Bapak pernah menyampaikan di kelas seperti itu. Jadi saya akan berusaha menerapkan itu dan saya akan berusaha untuk tidak tidak patah semangat dalam berusaha untuk memperbaiki sikap saya. Itu, Pak. Saya Oke. juga terima kasih sama Bapak karena Bapak sudah memanggil saya. Dengan Bapak memanggil saya berarti anggapan saya bahwa banyak orang yang ternyata memperhatikan saya gitu. Jadi saya bersyukur Bapak bisa memanggil saya. Terima kasih Bapak sudah perhatian sama saya. Setidaknya memberikan perhatian itu membuat saya juga senang gitu Pak. Dan ternyata memang mungkin orang lain pun juga sama. Kalau saya perhatikan mereka mungkin juga merasa senang gitu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih sama Pak Indra karena sudah memanggil saya di siang hari ini Pak. Ya, oke. Sama-sama ini ya. Nah, memang eh, ketika ada kendala gitu ya, jangan sungkan untuk menyampaikan kembali ya nantinya gitu. Jangan sungkan untuk menyampaikan kembali. Toh juga diskusi ini tidak akan Bapak sebar kemana-mana gitu ya. Rahasia ini aman bersama Bapak gitu ya. Jadi jangan sungkan kalau misalkan nanti ada kendala lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, oke. Tadi Eni sudah menyampaikan ya rencana aksi yang Eni atau rencana kedepannya gitu ya yang Eni akan lakukan seperti tadi mulai membuka komunikasi gitu ya dengan teman-teman Eni, mulai bergaul dengan teman-teman Eni dan juga Eni punya support gitu ya. Nah, itu yang paling penting support dan dukungan gitu ya dari sahabat dan orang tua. Nah, mudah-mudahan Eni tetap konsisten gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Nah, Bapak juga mengucapkan terima kasih kepada Eni yang udah mau nih berusaha gitu ya supaya Eni tidak lagi bekerja sendiri gitu ya dan juga menghilangkan pikiran-pikiran hal-hal yang eh, istilahnya bekerja sendiri itu lebih baik gitu ya. Nah, mungkin itu saja sih Eni ya untuk pertemuan kali ini. Kira-kira untuk pertemuan selanjutnya gitu ya, Bapak bisa dapat cerita dari Eni kapan lagi nih terkait dengan tadi eh, apa hal-hal atau tindakan yang sudah Eni lakukan. Kira-kira kapan lagi nih Bapak bisa dapat? Kalau Pak Indra keberatan dan kalau Pak Indra ada waktu, mungkin minggu depan ya Pak, saya menghadap Bapak lagi atau Bapak panggil saya nanti untuk minggu depan kira-kira. Gitu. Mungkin di pas pulang sekolah aja Pak. Minggu depan Oke. pas pulang sekolah saya nanti menghadap Bapak. Um, Bapak nggak keberatan Pak kalau misalnya saya sedikit curhat gitu untuk minggu depan sama Bapak? Oke, minggu depan ya. Oke, siap gitu. Bapak siap Iya. mendengarkan tadi ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak siap mendengarkan nih kalau misalkan ada kendala lagi terkait dengan apa tadi ya, kalau misalkan sudah melakukan ternyata ada kendala lagi gitu ya, Bapak siap mendengarkan gitu ini. Nah, oke, berarti pekan depan ya kita akan Ya, bertemu Pak. lagi ini ya. Nanti untuk pastinya kapan Bapak akan komunikasikan lagi. Oh Oke. iya Pak, terima kasih banyak atas perhatian Bapak selama ini sama saya. Minggu depan saya akan menghadap Bapak lagi untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan. Saya berharap laporan atau perkembangan yang saya sampaikan ke Bapak itu perkembangan yang baik gitu Pak. Saya berharap seperti itu. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak karena Bapak jadi pulangnya jadi siang karena memanggil saya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak sama saya. Saya mohon untuk pulang ya Pak ya. Terima Ya, kasih ini banyak. ya sama-sama. Hati-hati di jalannya ini ya. Ya Bapak, terima kasih. Bapak juga hati-hati di jalan. Ya. Oke. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam, Bu. Ya, apa kabarnya Pak Indra sore hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya.
Pak Indra, ini ya, happy-happy aja ya Pak Indra ya. Iya, mudah-mudahan Ya. Bu Epi. Sedang sibuk apa ini Pak Indra? Kelihatannya sibuk sekali kelihatannya. Eh, iya Bu, kan mau menjelang bagi rapot, jadi agak sibuk lah Bu, agak padat nih agendanya Bu. Iya. Apa yang ingin Pak Indra ceritakan ke saya, Pak? Obrolan kita sore ini berkaitan Pak Indra sibuk itu. Iya Bu, jadi kebetulan kan memang tadi saya menyampaikan kalau sekarang sudah mau pembagian rapot ya Bu, gitu. Nah, jadi di satu sisi saya harus mempersiapkan untuk pembagian rapot karena kebetulan saya sebagai seorang wali kelas dan itu pembagian rapotnya sekitar tanggal 23 Bu. Nah, Hmm. tapi di sisi lain saya juga harus menyiapkan outing kelas Bu. Nah, saya jadi panitia outing kelas gitu. Jadi saya agak bingung nih mana duluan yang harus saya siapkan gitu Bu. Iya, baik Pak Indra. Berarti Pak Indra sekarang lagi sibuk ya. Sibuk akan Ya, membagikan rapor tanggal 23, juga harus mempersiapkan outing kelas tanggal 21, gitu ya Pak ya. ya betul Ya, Bu. mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi supaya yang Pak Indra pikirkan mungkin harus berbagi strategi untuk semuanya bisa berjalan lancar, bisa terpecahkan ya Pak Indra ya. Ya, insya Allah Bu. Iya. Nah, sekarang yang sudah Pak Indra lakukan apa Pak selama ini untuk mempersiapkan Eh, dua sem kegiatan itu? Ya kalau dua kegiatan itu sih Bu, yang pertama kan terkait dengan pembagian rapot ya Bu. Nah kebetulan untuk pembagian rapot sendiri karena saya kebagian dan diamanahi kelas 7 ya Bu. Dan rapotnya pun rapot yang baru gitu ya Bu. Jadi rapot kurikulum merdeka. Jadi di pekan ini baru sosialisasi Bu. Jadi baru menjelaskan bagaimana pengisiannya dan itu pun memang sosialisasinya belum selesai. Jadi masih mempelajari lah Bu, masih mempelajari bagaimana pengisiannya untuk yang rapot itu sendiri. Sedangkan untuk yang outing class itu saya sudah sampai mempersiapkan tempatnya Bu. Jadi sekitar kurang lebih beberapa pekan yang lalu saya sudah dengan beberapa panitia gitu ya, dengan wali kelas yang lain, saya sudah survei tempatnya dan sudah memastikan kalau tempatnya ke sana. Itu sih Bu, baru sebatas itu yang sudah dilakukan. Baik, berarti yang sudah Pak Indra lakukan ini sudah ada progresnya ya Pak Indra ya. Untuk e-rapor, berarti Pak Iya, Indra sudah mengikuti sosialisasi lah walaupun belum tuntas ya. Kemudian untuk iya Bu. outing kelas, Pak Indra sudah menentukan tempat yang akan dikunjungi gitu ya Pak ya. Iya, Nah, betul itu Bu, seperti itu. untuk outing kelas itu rencananya mau ke berapa tempat dan pesertanya siapa Pak Indra? Kalau boleh saya tahu. Eh, iya Bu, untuk outing kelas sendiri kebetulan karena memang panitianya itu sudah termasuk wali kelas ya Bu. Jadi wali Mm-mm. kelas include panitia. Jadi untuk pesertanya sendiri adalah kelas 7 Bu, siswa kelas 7 sekitar 67 siswa ditambah sekitar 9 orang guru Bu. Itu Hmm, sih Bu untuk totalnya dan untuk jumlah tempatnya sih kemarin setelah hasil survei dan mempertimbangkan waktu, jadi kita hanya ke dua tujuan di dalam satu kota di Bandung sih Bu, kita ke oh, Bandung. kayak di Bandung ya, nggak terlalu jauh ya Pak ya. Hmm, Iya Bu. ya baik. Terus Pak Indra hari ini misalnya memikirkan dua kegiatan itu apa perasaan Pak Indra? Apa, aduh saya bingung nih mau mana yang apa yang harus dikerjakan dulu atau gimana? Ya, yang jelas sih memang yang paling saya rasakan sekarang ya bingung sih Bu. Jadi harus mana dulu nih yang harus saya kerjakan. Itu sih Bu. Iya, Sedangkan agendanya berdekatan. iya berdekatan ya. Tapi
Pak Indra Ya. sendiri lebih memilih mana tuh dari kedua kegiatan itu yang Pak Indra dahulukan? Apakah Pak Indra memikirkan e-raport dulu atau outing dulu, Pak? Kalau saya sih memang karena eh, apa ya, di satu sisi ya saya lebih mempersiapkan dulu bagaimana pengolahan nilai sih Bu gitu, karena kan menyangkut juga kepada semua guru ya Bu dan semua wali kelas gitu. Kalau misalkan saya apa istilahnya terlambat gitu ya menyetorkan nilai, nanti eh, akan merepotkan yang lain juga gitu. Jadi saya ya menyelesaikan dulu penilaian yang saya sudah selesai apa yang sudah saya berikan ke anak-anak gitu. Jadi Hmm. menyelesaikan itu dulu Bu gitu. Kalau outing sih memang saya berpikirannya untuk outing kelas itu ya eh, walaupun misalkan guru-guru yang lain sibuk juga gitu ya tentunya dengan penilaian juga, ya saya coba gitu minta bantuan ke guru-guru yang lain untuk juga ikut membantu mempersiapkan outing ini Bu. Itu sih Bu. Ya, baik. Berarti Pak Indra lebih memprioritaskan e-raport ya. Jadi Pak Indra setelah sosialisasi Iya Bu. mungkin ya. Terus Pak Indra, tapi itu e-raportnya sudah bisa diinput Pak nilainya sekarang ini. Nah, untuk saat ini sih untuk nilai belum Bu, belum bisa diinput. Jadi kebetulan saya dengan guru-guru lain itu baru mempersiapkan untuk inputnya saja gitu, bahan-bahannya saja gitu. Jadi hasil penilaian seperti harian ataupun PTS dan PAS atau sumatif ya, penilaian sumatif itu dipersiapkan dulu gitu. Jadi nanti ketika sudah siap untuk input, ya baru kita input. Seperti itu sih, Bu. Iya, baik. Berarti Pak Indra tadi kan sudah ikut sosialisasi, kemudian sekarang langkah selanjutnya untuk e-rapor ini Pak Indra mempersiapkan nilai nilai jadi istilahnya gitu ya Pak Indra ya. Iya, Untuk betul, semua Bu. kelas yang Pak Indra ajar gitu ya Pak Indra ya. Iya, betul, Bu. Supaya ketika e-raportnya sudah bisa dibuka, Pak Indra tinggal input ya. Nanti Ya, setelah betul, input begitu. berarti Pak Indra kan bebas beban, takutnya ditagih oleh wali kelas ya Pak ya. Mana nilai Pak Indra Betul, gitu Bu. ya Pak. Jadi udah siap. Betul. Nah, setelah misalnya e-raportnya itu sudah diinput, Pak Indra, Iya, Bu. rencana selanjutnya berkaitan dengan e-raport itu masih ada yang harus dilakukan nggak, Pak? Kalau misalkan saya sudah menyelesaikan ya, Bu, terkait dengan inputan e-raport itu, ya otomatis saya bisa fokus sih ke outing gitu. Bisa fokus ke Hmm. outing. Jadi ya kebetulan sih memang ada hal-hal yang belum saya kerjakan di outing. Seperti misal kalau kemarin kan memang baru menyelesaikan apa fiksasi tempatnya ya Bu, gitu, fiksasi tempat dan makan anak ketika berada di sana. Nah, kemungkinan sih setelah menyelesaikan e-raport ini ya saya akan pertama itu apa istilahnya menyiapkan transportasinya Bu, menyiapkan transportasinya untuk keberangkatan anak dan juga tentunya informasi kepada anak dan orang tua terkait dengan kegiatan outing kelas ini gitu karena memang belum kita informasikan lebih lanjut sih Bu untuk kegiatan outing ini baru sebatas tanggal saja gitu. Oh iya, baik Pak. Sebetulnya di outing sendiri timnya ada berapa Pak? Untuk timnya sendiri kurang lebih ada 9 orang Bu Oh, untuk 9 outing orang. kelas. Cukup banyak juga Ya, ya Pak ya, Pak Indra ya. Nah, Pak Indra sendiri iya Bu. wali kelas nggak Pak? Iya Bu, kebetulan memang saya wali kelas juga Bu. Oh Jadi gitu. kenapa saya dilibatkan jadi panitia? Karena saya memang wali kelas. Oh iya, baik. Berarti setelah e-rapor tadi Pak Indra mempersiapkan nilai anak-anak, mungkin sebagai wali kelas juga ada yang harus Pak Indra cek mungkin ya Pak ya, kelengkapannya gitu, gitu nggak sih Pak? Iya, Hmm, iya betul Bu gitu. Jadi ya. kemarin sih setelah sosialisasi karena memang untuk inputan nilai saya sebagai guru mapel dulu ya Bu, gitu belum bisa gitu ya, belum bisa diakses, maka hal yang dikerjakan
terlebih dahulu gitu ya, sebagai saya wali kelas itu adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu Bu, melakukan pengecekan terhadap identitas dari anak-anak di kelas saya Bu gitu. Jadi khawatir nanti ketika sudah cetak, oh ternyata masih salah gitu. Jadi itu dulu terkait dengan wali kelas sih. Sambil juga tadi kalau di guru mapel sih saya mempersiapkan nilai jadi istilahnya. Kalau saya sebagai wali kelas selain tadi mengecek identitas ya mempersiapkan deskripsi anak Bu per siswanya gitu. Jadi saya siapkan dulu gitu, supaya nanti ketika sudah siap semuanya ya tinggal input juga. Seperti itu sih Bu. Iya, baik. Berarti Pak Indra nih sekarang apa multitasking ya Pak ya, sebagai guru Iya betul mapel Bu. juga, sebagai wali kelas juga, sebagai panitia outing juga ya Pak ya, luar biasa. Betul. Betul. Mungkin karena kinerja Pak Indra bagus sehingga kepala sekolah memberikan kepercayaan yang lebih untuk Pak Indra ya Pak ya. Nah, Pak Indra Insya Allah Bu. luar biasa. Nah, Pak Indra, berarti Pak Indra ini tadi setelah sebagai guru mapel, sebagai wali kelas harus mengecek identitas ya Pak. Nah, identitas itu kalau ada yang Iya. salah biasanya yang Pak Indra lakukan apa Pak? Ketika misalnya ternyata setelah pengecekan nih Bu gitu ternyata yang salah, otomatis ya saya harus pertama ke anaknya dulu sih Bu gitu, anaknya dulu gitu untuk melakukan ya lahir yang bisa oleh anak, tapi alamat rumah khawatir juga anak kurang tahu ataupun yang lainnya gitu ya Bu. Jadi kalau kesalahannya di beberapa aspek gitu ya yang anak tidak tahu, otomatis saya juga harus komunikasi ke orang tuanya. Seperti itu sih Bu. Ya, jadi yang Pak Indra lakukan untuk mengecek identitas itu bisa ke anak, bisa juga kalau kurang Iya. kurang valid gitu mungkin ke orang tua ya Pak ya. Nah, setelah itu yang memperbaiki Iya betul Bu. Pak Indra atau ada yang membantu Pak di bagian e-raport? Nah kebetulan sih untuk rapot itu sekolah saya memang tanggung jawab wali kelas masing-masing Bu. Gitu. Tuh. Jadi ya untuk perbaikannya ya kembali ke wali kelas lagi Bu. Wali kelas ya, oh ya baik. Berarti Iya Pak Bu. Indra ini juga diberi tanggung jawab untuk mengecek identitas siswa ya Pak ya, baik. Iya betul Bu. Kelengkapan nilai dari guru-guru lain juga harus dicek ya Pak Indra. Tadi seperti Pak Indra sudah ceritakan ya. Baik. Nah, Iya untuk untuk e-raport berarti yang bisa saya tangkap apa adalah supaya bisa tuntas nanti Pak Indra berarti sebagai guru mapel itu membuat nilai jadi sehingga e-raport ketika dibuka itu sudah tinggal input. Nah, sebagai wali kelas Pak Indra di sini mengecek identitas, memperbaikinya, kemudian membuat deskripsi, mungkin menagih nilai supaya lengkap gitu ya Pak ya. Mungkin setelah itu baru bisa di-print gitu ya Pak Indra ya. Iya betul Bu. Iya, Betul. baik. Berarti untuk raport sepertinya Pak Indra sudah punya perencanaan yang matang supaya bisa dibagikan tepat waktu Iya Bu. gitu ya Pak ya. Nah, untuk outing Iya sendiri mudah-mudahan Bu. Pak Indra itu dipercaya oleh kepala sekolah sebagai apa Pak? Kalau boleh saya tahu. Kebetulan untuk voting ini saya diamanahi sebagai ketua pelaksana sih Bu. Jadi makanya di awal kebingungan gitu ya, di awal ini kebingungan ini mana dulu yang harus dikerjakan gitu. Oh ya, hebat. Kalau misalnya yang rapot tadi rencananya dilakukannya berapa hari ke depan tuh Pak Indra mempersiapkan itu? Yang jelas sih saya belum tahu juga sih ya Bu gitu. Takutnya memang ketika pengisian rapot gitu ya, itu memang untuk menyiapkan bahannya dulu saja sih Bu, menyiapkan bahan jadinya dulu saja gitu. Ya mudah-mudahan sih di pekan depan bisa terselesaikan gitu. Sambil menunggu
operator memberikan akses untuk bisa input langsung ke e-rapotnya. Gitu Iya, sih Bu. baik Pak Indra. Berarti Pak Indra rencananya minggu depan ini menyelesaikan e-rapot. Mudah-mudahan e-rapotnya sudah bisa dibuka. Nah, untuk outing tadi Iya, kan Pak Indra sebagai ketua ya Pak. Berarti Pak Indra diberi iya tanggung Bu. jawab yang cukup besar ini oleh kepala sekolah. Nah, itu timnya banyak nggak Pak? Iya Bu, alhamdulillah sih timnya ya tadi yang 9 orang tadi sih Bu gitu untuk Oh, timnya gitu. Jadi iya. memang karena ini hanya outing kelas 7 saja gitu dan kebetulan ada lagi terpisah kepanitiaannya outing kelas 8 dan outing kelas 9 gitu. Jadi memang kita membagi-bagi tugas sih Bu. Jadi memang khusus kelas 7 ya 9 orang itu saja sih Bu. Oh iya, baik. Berarti sebagai Ya. ketua Pak Indra, agar kegiatan outingnya ini berjalan dengan lancar, Pak Indra berbagi tugas dengan teman-teman ya Pak ya. Iya Bu. Nah, cara Pak Indra itu ya, saya juga kan belum pernah nih Pak jadi ketua outing ya Pak. Nah, cara Pak Indra membagi tugasnya Ya. itu seperti apa Pak? Paling sih Bu, ketika apa kalau kemarin sih ketika survei tempat ya Bu, karena memang harus oleh wali kelas langsung gitu. Jadi kami bertiga, kebetulan wali kelas 7 3 orang Bu gitu. Jadi kami bertiga yang berangkat gitu. Jadi karena sebagai bahan juga sih informasi nanti ke orang tua. Jadi harus oleh wali kelas langsung yang berangkat ketika survei dan memastikan tempat makan di sana seperti apa. Jadi 2 tugas itu sudah terselesaikan. Hmm. Namun ada beberapa tugas lagi, kayak misalkan tadi yang transportasi gitu ya, belum tersiapkan gitu. Jadi nanti ya rencananya sih Bu, untuk menyiapkan transportasi ini ya saya akan memberi amanah kepada panitia yang bertugas di Humas Bu, itu panitia yang Hmm. bertugas di Humas supaya apa namanya beliau yang menghubungi dan negosiasi lah istilahnya untuk biaya transportasi tersebut gitu. Itu rencana di pekan depan, sekaligus juga ya kepada sekretaris dan mungkin tim acara ya Bu gitu untuk menyiapkan bahan-bahan informasi apa saja gitu yang nantinya akan disampaikan kepada anak sekaligus juga kepada orang tua gitu terkait dengan kegiatan outing ini. Nah, tentunya hal tersebut juga ya harus saya komunikasikan juga sih Bu gitu dengan pihak manajemen sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah gitu ya Bu, supaya takutnya gitu ya ada hal yang memang dari kita kurang dan ternyata oh ada tambahan nih yang harus diinformasikan kepada orang tua dari pihak sekolah. Seperti itu sih Bu. Iya, baik Pak Indra. Sepertinya Pak Indra ini juga selain tadi e-rapot sudah penuh strategi, untuk kegiatan outing juga saya lihat Pak Indra juga sudah penuh strategi ya. Mulai Pak Indra sudah selesai mengadakan apa eh, istilahnya cek lokasi gitu ya Pak ya. Kemudian Pak Indra juga sudah memesan makanan supaya nanti anak-anak tidak terkendala untuk konsumsinya. Kemudian yang di sekolah sendiri, Pak Indra sudah berbagi tugas dengan teman-teman ya, diantaranya pemesanan bis ya, minggu depan Pak Indra tadi katakan minggu depan Pak Indra akan memesan bis, tapi teman yang melaksanakan gitu ya, berbagi tugas, juga Pak Indra juga minta sekretaris untuk memberikan informasi kepada orang tua supaya enggak mendadak mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, Iya betul informasinya Bu. itu diantaranya apa aja Pak Indra? Paling sih informasi yang akan disampaikan gitu ya. Yang pertama terkait dengan fiksasi ya tanggal pelaksanaan outing, karena kemarin kan hanya sebatas apa isu ya, bisa dibilang isu-isu saja gitu, belum ada kepastian. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tujuannya kemana gitu ya, karena tujuan sebetulnya memang belum sama sekali disampaikan tujuannya kemana, dan tambahan lagi mungkin waktunya gitu ya, waktu outingnya, terus dengan agenda kegiatan di sana itu ngapain aja istilahnya gitu sih Bu.
Terus Iya. lagi terkait dengan mungkin barang-barang yang perlu dibawa oleh anak gitu ya, barang-barang yang perlu dibawa dan tidak usah dibawa, dan juga mungkin ada penugasan terkait dengan outing ini yang harus dikerjakan oleh anak. Seperti itu sih, Bu. Iya, baik. Aduh, kayaknya ngobrol kita sore ini sangat bermanfaat loh Pak buat saya. Jadi saya terbuka wawasan juga bagaimana cara mempersiapkan e-raport juga, dan terutama adalah bagaimana Pak Indra mengatur kegiatan persiapan outing ya. Tadi dari e-raport mulai Pak Indra mempersiapkan sebagai guru mapel dan wali kelas, kemudian kegiatan outing bagaimana Pak Indra cek lokasi, cek konsumsi, kemudian memesan bis ya, kemudian memberi informasi ke orang tua, berbagi tugas, sedangkan ke orang tua juga detail sekali ya tadi yang Pak Indra sampaikan, apa yang harus diinformasikan ke orang tua, sehingga orang tua tidak perlu bertanya-tanya, Pak ini bawa baju enggak, Pak ini apa enggak, karena sudah diinformasikan gitu ya Pak ya. Ditambah lagi Ya, Bu. yang saya tangkap tadi Pak Indra rencananya minggu depan ini juga akan menghadap kepala sekolah untuk mendapatkan masukan dari yang sudah Pak Indra rencanakan ya. Jadi sepertinya mungkin kebingungan Pak Indra mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini bisa agak diringankan gitu ya Pak ya, karena Pak Indra Ya, Bu. sudah ada strategi untuk raport begini, untuk outing gini gitu ya Pak Indra ya. Ya, Bu. Ya, baik Pak Indra, masih ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin terkait dengan itu cukup ya, Bu. Yang jelas sih saya mengucapkan terima kasih sekali ya gitu pada Ibu gitu, karena dengan diskusi kali ini ya saya sudah tercerahkan gitu ya, yang tadinya saya bingung gitu ya harus melakukan apa gitu. Nah, dengan adanya diskusi ini saya bisa apa istilahnya menyusun gitu ya, apa yang harus saya kerjakan gitu seharusnya. Itu sih, Bu. Sekali Iya. lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak Indra, terima kasih kembali. Baik Pak Indra, sepertinya diskusi kita sore hari ini kelihatannya sudah cukup, dan tadi sudah banyak yang bisa kita sharing ya dari Pak Indra. Jadi saya juga sangat senang gitu mendengarkan apa yang tadi Pak Indra sampaikan, apa yang kita diskusikan. Semoga lancar ya Pak kegiatan e-raport dan outingnya. Iya, Bu. Ya, Insyaallah, Bu. ya, ya, baik Pak Indra. Sepertinya cukup dulu ya Pak. Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, Bu. Selamat pagi, Bu, menjelang siang. Ibu Iya, Dia. selamat pagi Pak Joni. Iya, kayaknya ceria banget sih Bu Dia hari ini. Harus ceria Pak. Iya, harus tetap semangat ya Bu ya. Semangat Pak, harus semangat Pak. Walaupun Semangat. ada, iya. Walaupun kantong menangis ya Bu ya. Nah, iya. Walaupun ada keresahan-keresahan tadi di antaranya. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Keluarga sehat? Alhamdulillah, keluarga Pak Joni sehat juga ya Pak. Alhamdulillah juga Bu. Kira-kira nih Bu ya, apa nih yang mau kita obrolin hari ini Bu? Karena kalau kita ngobrol kosong doang kan, ya mungkin buang-buang waktu aja Bu ya. Iya Pak. Kira-kira kita kan harus apa ya, melakukan obrolan-obrolan lah yang bermakna gitu Bu. Kira-kira apa nih Bu yang mau kita obrolin hari ini Bu? Iya Pak. Saya tuh tadi kan sempat menyimak ya Pak ya diskusi Pak Joni dengan Bu Eni gitu ya Pak ya. Nah itu kan bagaimana kita menciptakan mungkin pembelajaran untuk meningkatkan motivasi anak ya Pak ya. Tadi Pak Joni sudah menemukan strategi-strategi, solusi-solusi. Nah
Di antaranya itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Pak ya. Nah, di sini saya juga tertarik Pak untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, nah itu saya harus tahu dari mana ya kalau anak kita itu berbeda-beda gitu Pak. Saya itu yang menjadi pemikiran saya bagaimana saya memilah-milah mereka gitu Pak. Jadi Bu Diah juga mau gitu ya Bu ya, melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tapi mungkin kendalanya Bu Diah dengan apa ya, memilih muridnya gitu ya Bu ya. Iya betul Pak, betul Pak. Yang Ya, masih sesuai jadi. dengan jalur-jalurnya gitu ya Bu ya. Iya itu yang jadi pemikiran saya itu Pak gitu. Bagaimana ya kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita perlu mungkin datanya gitu ya Pak ya. Nah saya masih resah nih gimana ya cara saya mencari datanya gitu Pak. Kira-kira nih Bu ya, kalau Ibu aktivitas Ibu nih ya sebelum mengajar nih ya Bu ya. Kan biasanya setiap guru kan kalau sebelum mengajar kan dipersiapkan dulu apa yang mau diajarkan gitu. Ada perangkat-perangkat yang disiapkan gitu ya Bu ya. Iya Terus Pak. Ibu juga biasanya mencari sumber agar pembelajarannya lebih menarik gitu ya Bu ya. Iya betul. Kira-kira biasanya nih Bu nih, apa yang Ibu persiapkan sebelum Ibu mulai mengajar gitu Bu? Nah, itu Pak biasanya nanti Pak Joni tolong kasih masukan ya Pak ya. Biasanya saya tuh membuat kesepakatan kelas dulu Pak. Membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, setelah itu kita sepakati sama-sama gitu, kita tempel di ruang kelas. Kemudian sebelum melaksanakan pembelajaran, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dulu Pak. Jadi supaya mereka itu tahu, oh nanti mereka tuh setelah melaksanakan pembelajaran ini, apa yang mereka bisa dapatkan atau kompetensi apa yang bisa mereka capai. Nah, setelah itu saya memang seperti tadi Pak Zoni udah ungkapkan juga mempersiapkan beberapa materi dengan berbagai formasi gitu. Ada yang berupa video, ada yang berupa presentasi, atau saya juga terkadang melakukan penguatan dengan ceramah gitu Pak, membuat kesimpulan atau memberikan materi gitu. Nah itu. Nah setelah itu biasanya saya melakukan asesmen diagnostik Pak. Gitu apa yang ini akan mau dikuasai gitu, saya membuat pertanyaan. Nah, kalian udah pernah tahu ini belum? Jadi kalau yang tujuannya apa yang akan dicapai, saya buat pertanyaan, kemudian mereka bisa. Nah, saya sementara ini memang mengamati, oh ini udah bisa, udah bisa, udah bisa. Itu yang ini belum, belum, belum. Nah, setelah itu saya memberikan tugas kepada mereka, gitu, memberikan tugas kepada mereka. Kemudian saya amati siapa yang lebih cepat, lebih dahulu bisa menguasai dan bagaimana mereka ketertarikan mereka gitu. Kebetulan saya kan ngajarnya praktik ya Pak. Ada anak yang senang praktik, ada yang senangnya teori gitu Pak. Jadi macam-macam. Kemudian saya juga sering diskusi Pak kalau misalnya anak-anak yang cepat ini lebih cepat selesai kan mereka mungkin bingung ya harus apa yang mereka kerjakan. Saya ajak ngobrol gitu Pak. Kamu rumahnya di mana, orang tuamu pekerjaannya apa gitu, tapi satu-satu sehingga mereka privasinya itu terjaga. Terus di situ saya nanya, kalau di rumah bapakmu mendukung belajar enggak, gimana caranya, apa nanya atau gimana. Ada yang bertanya, ada yang mengingatkan, ada yang menunggui bahkan gitu. Tapi ada juga yang tidak peduli sama sekali. Nah, itu saya buat catatan, Pak. Kemudian rumahmu di sana sinyalnya susah apa enggak? Karena kan ada tugas-tugas yang membutuhkan data online. Mungkin itu yang saya lakukan, Pak. Nah, setelah itu dalam pembelajaran juga saya juga pernah tuh Pak membuat
mereka mengeksplorasi diri, sebetulnya mereka tuh kesenangannya apa, kemudian dipresentasikan di depan teman-temannya. Jadi itu menggali minat mereka, Pak. Nah, yang baru-baru ini saya lakukan, tapi belum semua anak itu sudah selesai ya, Pak ya. Saya minta mereka mengisi kuis yang ada di internet itu, Pak. Jadi ketahuan nih gaya Oh iya, belajarnya iya. apa gitu. Nah, itu yang saya lakukan sebetulnya untuk menggali data, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sementara ini kan kita masih sibuk untuk persiapan rapot ya, Pak ya. Nanti Iya, mungkin iya, Bu, ke betul. depan harapan saya dengan apa yang sudah saya lakukan bisa sedikit memberikan data kepada saya untuk menyiapkan pembelajaran nanti di semester genap nanti. Gitu Pak Joni, itu yang saya lakukan Pak. Oke, oke. Mantap sekali, Bu. Kalau yang saya tangkap sih ya, tadi Ibu sudah melakukan diagnosis awal ya Bu ya, asesmen Iya, diagnosis. iya, Terus Ibu juga sudah memberikan tugas sesuai dengan minatnya gitu ya Bu ya. iya betul. Iya. Itu juga sepertinya sudah ada unsur pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira nih Bu ya, kalau kita skalakan ya Bu ya, pembelajaran Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini kalau diskalakan dari 1 sampai 10, ini kira-kira Ibu sekarang ini melakukan pembelajaran diferensiasi ini di skala berapa gitu Bu? Menurut saya sih masih sekitar 5 atau 6 Pak, belum sepenuhnya gitu Pak, karena memang datanya juga saya belum lengkap gitu ya. Terus kayaknya mungkin baiknya betul nggak sih apa ya kalau saya konfirmasi ke mereka gitu. Menurut pengamatan Ibu kamu tuh gini, misalnya kayak gini Pak, kayak kemarin mereka ngisi kuis yang di internet itu. Ternyata mereka tuh ada keseimbangan kinestetik sama audio gitu. Terus saya konfirmasi ke mereka, nih menurut tes kamu tuh kinestetik sama audio maksudnya gimana sih Bu gitu. Oh kalau kinestetik berarti kamu tuh senang belajar dengan contoh-contoh peragaan, misalnya Ibu praktek nih, kalian lihat Ibu praktek, nah baru kalian ngerti. Jadi kalau hanya dijelaskan secara misalnya ceramah atau kamu baca buku kamu tuh nggak begitu paham gitu. Atau misalnya kamu lihat video yang ada suaranya, nah bergerak, nah itu baru kalian ngerti, betul nggak? Iya Bu, bener-bener. Nah, tapi itu belum semuanya dilaksanakan. Jadi menurut saya, jadi pembelajaran yang saya lakukan selama ini tuh belum optimal gitu Pak Joni. Iya, iya. Tadi yang saya tangkap itu Ibu sekarang berada di skala berapa tadi Bu? 6 ya? 5 atau 6 lah gitu sekitar itu Atau Pak. Iya belum maksimal. kira-kira Ibu ke depannya Ibu menginginkan Ibu berada di skala mana nih Bu? Ya, saya inginnya di skala paling enggak 9 lah, Pak, ya, palingnya 9. Jadi hanya mungkin yang perlu saya tingkatkan itu data saya gitu ya, Pak ya. Kalau selama ini memang ada beberapa data yang saya tulis seperti pekerjaan orang tua, kemudian lingkungan belajar di rumah, mereka bermainnya dengan siapa di rumah, bermain atau enggak. Karena kebanyakan sekarang ini anak-anak tuh udah enggak bermain, Pak. Karena pulangnya sore capek, nggak bermain gitu. Sebetulnya itu kan kurang bagus juga. Terkadang saya arahkan mereka, kamu ekskul ya gitu. Karena pernah di tempat saya ini alumni saya Pak, dua-duanya diterima bekerja magang di suatu perusahaan otomotif yang terkenal gitu. Nah, yang satu itu punya ekskul basket, yang satu enggak. Ternyata yang diangkat tetap itu adalah yang punya ekskul basket gitu. Jadi saya tuh juga mengarahkan mereka untuk beraktivitas sesuai minatnya. Jadi mungkin yang akan saya kembangkan nanti adalah saya menguatkan data-data yang selama ini sudah saya peroleh, Pak, tapi itu tercatat gitu, sehingga mudah-mudahan dengan demikian apa yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa profil mereka itu seperti apa, itu sesuai. Mungkin itu Pak Joni. Jadi itu sudah masuk rencana ya Bu ya? Rencana Iya, Ibu ya? iya betul Pak Joni sudah masuk. Mencatat apa tadi Bu? Iya, Mencatat
mencatat data-data Pak, mulai dari mereka tuh lingkungan belajarnya gimana, itu kan dari segi kesiapan mereka untuk belajar ya, budayanya di rumah gimana, mendukung belajar atau enggak. Kemudian itu yang asesmen yang non kognitif ya Pak, yang kognitifnya juga mungkin saya, oh sekarang tujuan pembelajarannya apa nih? Nah, saya tanya dulu mereka, mungkin ada yang sudah menguasai Pak, contohnya praktek pemesinan itu. Ternyata orang tuanya itu memang punya bengkel itu, jadi dia tuh malah mungkin lebih pintar dari saya. Nah, itu saya jadikan anak-anak itu sebagai tutor sebaya. Jadi mereka saya minta untuk mengajari teman-temannya. Nah, itu tapi itu kan selama ini belum tercatat. Jadi baru ngobrol-ngobrol ringan gitu aja, Pak. Termasuk yang mengisi kuis itu juga ya untuk menentukan gaya belajar mereka juga. Selama ini baru saya catat sebagian, Pak, belum semuanya gitu. Mungkin saya ingin menguatkan itu, Pak. Sama saya juga mungkin harus menyiapkan materi berdiferensiasi ya. Kalau meminta mereka mengumpulkan tugas sesuai dengan apa yang mereka senangi, misalnya ada yang presentasi, ada yang video, itu mungkin mudah kan buat guru. Tapi kitanya sendiri sebagai guru, saya mungkin tahun depan itu saya berapa materi yang perlu saya sampaikan, saya siapkan materi yang bervariasi. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Pak, untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Tapi saya sih lebih mau menggali sebetulnya mereka tuh kebutuhan belajarnya seperti apa sih gitu Pak, yang tepat gitu Pak. Jadi mungkin itu data itu yang akan saya kuatkan di semester depan gitu Pak Joni. Menurut Pak Joni bagaimana? Jadi prioritasnya itu dulu ya Bu ya. Iya. Apa yang menjadi kebutuhan murid-murid Ibu gitu ya Bu ya. Iya Pak. Mencatat profil apa kegiatan dari murid-murid Ibu gitu ya Bu ya. Betul Pak. Iya. Kira-kira ada lagi nggak Bu rencana yang lain gitu? Iya, soalnya ini Pak. Jadi banyak juga sih anak-anak itu yang ada orang tuanya yang peduli, ada juga yang tidak peduli, mereka mau belajar mau enggak gitu Pak, yang penting sekolah. Nah, itu yang perlu saya tuh prihatin gitu Pak. Kadang mereka tuh pulang sekolah keluyuran, kemudian ada juga yang apa maksudnya sudah ada yang merokok juga gitu ya. Jadi itu juga menjadi perhatian saya Pak untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi ada anak yang kita tulis kesepakatan kelas langsung nurut gitu ya Pak ya. Ada juga yang perlu kita ajak bicara. Nah, anak-anak ini yang perlu saya ajak bicara. Jadi saya sadarkan mereka, kamu kan belum kerja. Sayang kalau uang jajannya dipakai untuk merokok misalnya gitu. Jadi lebih baik kamu sekarang tapi itu motivasinya saya terapkan seperti budaya positif kemarin itu Pak. Jadi motivasi intrinsik ya. Jadi ibu sih nggak maksa, itu kan hak kamu ya, asal tidak dilakukan di sekolah. Tapi alangkah baiknya, misalnya kamu tuh nanti aja deh kalau udah punya gaji, udah punya pekerjaan tetap, baru kamu lakukan itu. Kenapa? Karena sekarang ini untuk masuk aja kan kalian akan dites fisik. Nah, sedangkan kamu sendiri tidak menjaga kesehatan, ya gimana gitu. Jadi, tapi ibu sih nggak maksa, terserah kamu, itu pilihan kamu. Karena kalau dari ibu sepertinya nggak akan efektif. Tapi kalau kamu sendiri yang sadar, itu bagus buat kamu gitu, Pak. Jadi, sebetulnya banyak yang bisa kita gali dari anak-anak itu, Pak. Jadi, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu, saya lebih ke mereka itu sepertinya karakternya secara utuh tuh seperti apa gitu, kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya itu seperti apa, itu jadi catatan saya Pak, karena saya tuh inginnya ya mereka tuh keluar nanti ya punya kemandirian gitu, apakah mau berwirausaha silakan atau mau bekerja silakan gitu, tapi paling enggak saya inginnya mereka tuh kalau bisa ya tidak merepotkan orang tua lagi, berapapun hasil yang mereka dapat gitu. Kalau bisa mereka tuh mandiri gitu Pak Joni. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini saya menggali data awal dulu gitu Pak. Jadi rencana saya ya seperti tadi, ke depannya saya akan melengkapi data supaya ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu
mudah-mudahan bisa lebih tepat sasaran ya, dan juga dari pengamatan ketika mereka belajar. Itu Pak Joni. Oke Bu, ya, saya udah bisa nangkep sih Bu ya. Kalau kita ini nih Bu nih, bicara masalah ukuran keberhasilan, tentu saja setiap orang ini punya standar keberhasilannya masing-masing ya Bu ya. Iya Pak. Punya ukuran keberhasilannya masing-masing. Nah tadi dalam Ibu nanti merencanakan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira ukuran keberhasilan yang Ibu terapkan itu bagaimana Bu? Mungkin ya Pak ya, kalau saya nggak salah persepsi itu mungkin ukuran keberhasilannya adalah motivasi mereka ketika belajar itu meningkat, nilai-nilai mereka itu meningkat. Seperti tadi Pak, ketepatan mengumpulkan tugas, kesemangatan mengumpulkan tugas itu meningkat karena mereka diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan karakter mereka. Mungkin itu Pak, mungkin ya Pak ya. Mungkin itu kalau menurut saya itu, terus mereka juga semangat di kelasnya gitu. Gitu. Jadi ya ceria, melaksanakan pembelajaran dengan gembira, mungkin gitu Pak. Mungkin itulah indikator saya, mungkin itu Pak. Iya. Kira-kira nih Bu ya, ada nggak nih Bu yang bisa membantu rencana Ibu dalam melaksanakan tadi itu komitmen Ibu ya Bu ya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu. Ya, saya nih selama ini Pak untuk berbagi materi itu saya berdiskusi dengan teman-teman saya satu MGMP. Kemudian untuk mengetahui karakter anak, bagaimana treatmentnya gitu, saya sering berdiskusi dengan guru BP. Kebetulan kalau kami guru BP-nya ada per kompetensi kalian masing-masing gitu Pak. Bu, ini saya menemukan kasus misalnya anak ini gampang ngantuk Bu gitu. Ibu dapat laporan nggak dari guru lain? Atau saya juga ngobrol sama guru lain. Oh iya dapat, nanti guru BP ini kasih informasi ke saya, kemudian memberi masukan gitu Bu. Baiknya treatmentnya seperti ini Bu. Jadi anaknya misalnya yang ngantuk itu suruh bikin ice breaking, tapi kita jangan galak Bu, karena dia anaknya misalnya nggak bisa kalau kita galak, jadi harus dengan bercanda gitu perintahnya gitu Pak. Jadi itu yang mungkin membantu saya gitu teman-teman di sekolah. Oke, siap ya. Jadi nanti yang bisa membantu Ibu ini teman-teman ya, rekan-rekan ya Bu ya. Iya. Mungkin nanti juga bisa dibantu dengan kepala sekolah lah ya Bu ya. Iya Pak. Senang sekali nih Bu bisa ngobrol sama Ibu Diah nih. Sangat menginspirasi sekali. Waduh, kira-kira nanti gimana Bu? Enggak, saya juga terinspirasi dengan Pak Joni. Saya cuma diem aja. Kira-kira kapan nih Bu kita bisa ngobrol lagi gitu? Saya ingin dengar nih gimana murid-muridnya setelah nanti Ibu melakukan treatment tadi gitu Bu. Kapan kira-kira kita ketemu lagi? Mungkin nanti sekitar sudah jalan 1 atau 2 bulan ya Pak, sekitar bulan Maret mungkin atau akhir Februari mungkin kita bisa diskusi lagi ya Pak ya, nanti apakah efektif atau tidak rencana yang saya tadi sudah buat gitu Pak ya, mungkin bisa kita amati gitu bagaimana efeknya kepada mereka. Mungkin kalau 1 bulan saya kira belum Pak, mungkin 2 bulan lah minimal gitu Pak Joni. Nanti kita bisa diskusi lagi ya Pak ya, jangan bosan ya Pak. Siap Bu, saya nggak pernah bosan Bu. Iya Bu, terima kasih banyak nih Bu atas waktunya nih. Berhubung obrolan kita sudah sangat panjang sekali ya Bu ya. Nanti kalau kelewat zuhur, saya harus menyiapkan makan nih. Kalau rapat biasanya gitu Bu. Iya Pak, iya. Baik, terima kasih Pak Joni. Ya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya Pak. Oke.